Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Farid Ardiansyah, Sarjana Ekonomi MM. Yang terhormat teman-teman sekalian yang saya cintai. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen strategi koperasi konvensional. Selanjutnya yaitu pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan dan gotong royong. Menurut Widianti 94. Menurut Robke menyatakan bahwa makna koperasi dipandang dari sudut organisasi ekonomi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas koperasi akan merupakan dalil prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya. Sedangkan elemen yang terkandung dalam koperasi menurut International Labour Organization Sitio dan Tambah 2001 adalah yang pertama yaitu perkumpulan orang-orang. Yang kedua, ada penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan atau tidak secara terpaksa. Yang ketiga yaitu terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis atau badan usaha yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Yang kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang. Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi syariah yaitu perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Gerakan koperasi yaitu keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Koperasi di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang bertujuan yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi ada sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa tidak terkait dengan besarnya setoran modal. Yang kelima, adanya kemandirian. Yang keenam, pendidikan koperasi. Yang ketujuh, kerjasama antara koperasi. Selanjutnya, manajemen koperasi. Manajemen koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Di dalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Demikian juga dalam badan usaha koperasi. Manajemen merupakan suatu hak yang harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Berikut menurut Prof. Ewell Paul Roy mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur, yaitu yang pertama anggota, yang kedua adanya pengurus, yang ketiga adanya manajer dan karyawan seorang manajer. Jadi harus bisa menciptakan kondisi yang
Mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan perhubungan antara manajemen dan anggota pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi koperasi. Menurut Jatmiko 2003, strategi adalah suatu cara di mana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman di lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Sedangkan definisi strategi yang dikemukakan oleh Chandler dalam Rangkuti 2007 menyebutkan bahwa strategi yaitu tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendaya gunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen strategi. Menurut David 2009, manajemen strategi strategic management dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk mengorformulasi, yaitu mengimplementasi dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya, yaitu manajemen strategi adalah mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang, perencanaan jangka panjang. Sebaliknya, mencoba untuk mengoptimalkan tren sekarang untuk masa depan yang akan datang. Sedangkan pengertian manajemen strategi koperasi yaitu menurut G. Terry, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni secara bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan. Jadi, dan strategik adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Menurut Katchen 2009, manajemen strategis adalah sebuah analisis keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Maka manajemen strategi koperasi adalah suatu ilmu perencanaan, pengorganisasian, penerapan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap alokasi sumber daya untuk menerapkan suatu kebijakan dalam koperasi tersebut agar tercapainya tujuan yang sudah direncanakan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dalam manajemen strategi koperasi. Yang pertama itu manajemen strategi pelayanan kepada anggota koperasi. Dalam hal itu sangat penting dikarenakan pelayanan adalah nilai penting bagi anggota. Karena tujuan dari sebuah koperasi adalah kesejahteraan anggota, maka koperasi harus maksimal dalam aspek pelayanan kepada anggota baik dari waktu ke waktu. Koperasi juga harus memperbaiki kualitas pelayanan terhadap anggotanya. Yang kedua ada manajemen strategik pemasaran koperasi. Dalam hal ini pemasaran koperasi juga harus bisa lebih unggul dari perusahaan lainnya. Pemasaran yang baik, kreatif, dan inovatif diharapkan mampu menarik masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi dan mampu loyal terhadap koperasi tersebut, sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih baik. Selanjutnya ada manajemen strategi keuangan koperasi. Keuangan merupakan kunci utama dari sebuah organisasi. Kemudian, semua kegiatan yang dilakukan koperasi haruslah memiliki dana yang jelas, mulai dari keputusan menarik dana, menginvestasikan dana, serta penggunaan modal koperasi. Hal ini haruslah dilakukan secara bijak oleh manajer di bawah pengawas dan pengawas.
Nomor 4, ada manajemen sumber daya manusia strategik dalam koperasi. Seperti yang telah disebutkan di awal tadi bahwa sumber daya manusia merupakan poin penting dari sebuah organisasi dan manajemen di dalamnya. Maka dari itu sumber daya manusia yang berada di dalam jajaran koperasi haruslah memiliki kompetensi keahlian pada bidangnya masing-masing. Jadi tersebut itu sudah penjelasan dari saya tentang manajemen strategi koperasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.